Islam, tentang iman, maka itu ilmu Islam ini disebut dengan ilmu syariat. Maka itu kalau sudah tegak yang 5 ini baru sempurna namanya Islamnya. Jadi kalau Bapak sering nggak sholat, makanya dikatakan oleh Nabi, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja 1 kali saja, maka faqad kafara jiharan. Allah memakai kata-kata, Rasulullah memakai kata-kata faqad. Faqad itu benar-benar gitu loh. Benar-benar orang itu telah menjadi kafara jiharan, menjadi kafir yang nyata, jahar, nyata. Jelas itu kalau kekafirannya. Lah tentu di sini nih semuanya mengandung rahasia. Di dalam syahadat mengandung rahasia, ya kan? Ini kan gelondongannya nih yang saya ceritakan tadi di hadis ini, gelondongannya nih. Di syahadat mengandung rahasia, di salat mengandung rahasia, di zakat mengandung rahasia, di puasa menanggung rahasia, kemudian di haji semuanya mengandung rahasia. Itulah rahasianya, itulah yang dibilang dengan ilmu hakikat. Ya, tapi secara global ini namanya ilmu Islam. Nah, itu secara, silakan nanti ditanyakan. Ini kan saya istilahnya buka secara globalnya saja. Namun ketika ditanyakan itu adalah ad-din, apa definisinya? Ya kan? Ini kan isinya, kerangkanya. Nah, kalau ditanyakan dinul Islam, agama Islam, nah, maka yang pertama yang harus dipahami yaitu adalah ad-din, agama. Apa itu agama? Ya kan? Kita ini kadang kan kita beragama kan? Tapi apa agama? Kalau kita tak tahu nih, jangan berarti kan ikut-ikutan kita kan. Agama kita itu ketika ditanyakan ad-din itu apa? Nah, inilah persoalan umat Islam nih, kadang istilahnya tanya agama apa, ditanya agama itu apa pun nggak ngerti kan. Berarti kan istilahnya cara beragama ya bingung kan, nggak tahu agamanya, nggak tahu dia. Padahal agama itu ini agama nih kan, Nasrani, Majusi, Hindu dan seterusnya kan, ini agama. Lah, maka itu secara implisit bahwasanya ad-din itu adalah ma'rifatullah. Jadi agama itu mengenal Allah. Jadi orang itu baru dikatakan beragama kalau dia kenal Tuhan. Kalau dia kenal kepada Allah, baru ada agama. Sekarang pertanyaannya, apalagi kita tidak tahu apa definisi agama, kemudian sudahlah kita tidak tahu tentang Allah, tidak kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada enggak agama? Kalau sudah tidak ada agama, ya enggak ada cerita Islam. Iya kan? Karena Islam itu adalah isi daripada agama. Maka itu yang terpenting, yang pertama di dalam agama itu yaitu adalah ma'rifatullah, memang mengenal Allah, adalah mengenal Allah. Kalau tak mengenal Allah, cuma tahu namanya doang, anak kecil pun tahu dia kan. Orang kafir pun bilangnya Allah juga dia kan. Nasrani pun bilang Allah juga, Yahudi pun bilang Allah juga. Coba. Jadi itu persoalannya umat Islam kepada Tuhan. Maka itu seperti yang sering saya sampaikan, bahwasanya Imam Nawawi mengatakan bahwasanya man abdal isma, barang siapa yang menyembah nama. Artinya siapa yang menyembah nama karena dia orang yang cuma kenal namanya Tuhan. Itu pun tak lengkap. Nama itu cuma alif lam lam ha aja yang tahu kan. Nama-nama yang lain banyak yang tak tahu. Baru namanya tak jelas. Ini nak kita perbaiki ini dalam pertemuan-pertemuan kita ini, ya kita kupas sedikit. Kata Imam Nawawi, man abdal isma fahuwa kafir, barang siapa yang menyembah nama fahuwa kafir, dia orang kafir. Loh iya, ayat yang kemarin kita tampilkan bahwasanya kul man halakas samawati wal arda man fihinna, kata Allah, katakanlah Muhammad, tanyakan sama mereka tuh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bapak pun bilang Allah, Nasrani pun bilang Allah, Yahudi pun bilang Allah. Ya, walaupun terkadang kalau Yahudi, Nasrani tetap bilang Allah, tapi mungkin istrinya di Hindu, di Buddha menyebutkan bahwasanya dia dengan nama lain yang disebutnya, atau dia yang maha kasih,
yang maha penyayang kah? Itu kan yang maha memberikan rahmat, atau sang hyang widi dia menyebutnya, atau yang lain-lain, atau pangeran, atau apapun sebutannya. Akan tetapi kata Allah bahwasanya mereka niscaya akan mengatakan Allah sama. Akan tetapi kata Allah walakin la yu'minun, akan tetapi mereka itu enggak beriman. Ini berarti akibat karena cuma mengenal nama. Hanya kalau Bapak kenal cuma nama saya, katanya Bapak enggak kenal kepada saya, cuma tahu namanya, pengenalannya itu cuma tahu namanya, kabar dari orang bahwasanya Menalim namanya, kan tak pernah jumpa, kan tak pernah ketemu, walaupun kita saling gesek di pasar, kita mananya apa kan, karena namanya juga nggak kenal. Nah disinilah butuhnya pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah itu maha nyata dan tidak pernah berpisah daripada hambanya. Kalau Allah berpisah daripada hambanya, tak ada kehidupan, kita pun mati kan. Kalau tidak ada Allah di alam semesta ini tidak akan ada. Jadi wujudnya alam semesta ini karena adanya Allah. Berarti Allah itu adalah bukti adanya makhluk. Jelas kan? Bukan imannya anak-anak itu adanya bumi, alam makhluk ini bukti adanya Allah, dibilang kan? Ini kan ngambang semuanya. Orang Nasrani pun bilang kayak gitu, mengatakan bahwasanya dengan adanya alam semesta ini karena adanya Allah atau karena adanya Tuhan sang pencipta. Sang pencipta kan masih bingung nih kan. Yang Nasrani pun bilang sang pencipta, iya kan? Yang maha benar di atas, bilang kan. Lah inilah butuhnya ad-din, butuh makrifat tadi itu, iya kan? Kalau cuma kenal namanya saja, maka itu kalau pengenalannya itu hanya istilahnya itu alam semesta ini bukti adanya Tuhan, bukti adanya Allah, ya ini masih bingung orang, ya kan? Tuhan yang mana yang menciptakan itu, kan itu kan? Tapi kalau sudah makrifat nyata, inilah Tuhan yang nyata yang menciptakan, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kenapa dia dikatakan bismillah? Bismillah itu zat. Ba itu adalah zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena Nabi itu dia langsung melihat Allah Subhanahu Wa Taala, bismillah. Jadi dengan nama yang mempunyai, dengan zat Allah yang mempunyai nama alif lam lam mil. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Bi itu bi makna zat, zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbuka, rabbika Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakan, sang maha pencipta maksudnya. Alladzi khalaq itu kan ayat yang pertama turun kan, Al-Alaq.